Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita kali ini tertulis di dalam kitab 1 Samuel, pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu melingkupi setiap kami. Bapa, satu kerinduan kami. Kami rindu dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan. Sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam Tuhan Yesus. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolongan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang terjawab pastilah kerinduan setiap kita. Doa yang terkabulkan, doa yang menjadi kenyataan, dihadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, itulah keinginan setiap kita. Pasti kita akan mengatakan amin ya. Ya, begitu juga lah Hana. Ketika dia melihat doanya terwujud, doanya terkabulkan, dia memuji Tuhan. Dia memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan hal itu ternyata terlihat jelas, terlihat nyata dari ungkapan pujian ini. Siapa Hana? Dan bagaimana dia mengimani Allahnya di dalam kehidupan. Di dalam puji-pujian ini kita menemukan bahwa Hana mengenal betul siapa Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya, sehingga memampukan dia untuk berserah, untuk bertekun dan tahan
Bahkan ketika tantangan-tantangan di dalam doa-doanya sepertinya mencoba untuk menghalanginya. Tapi bukan Hana namanya. Kalau dia tidak bertahan dan tetap dalam kesetiaan dan ketekunannya, berdoa dan berharap kepada Tuhan Allahnya saja. Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Di sini Hana di dalam pujiannya sangat mencerminkan apa yang menjadi tema utama dari kitab ini, yaitu tentang kekuatan dan keadilan Tuhan. Dan sebuah penegasan bahwa Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan dan memberikan setiap mereka pengharapan di dalam Tuhan. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 1 Samuel ini dipercayai dituliskan oleh Samuel sendiri. Dan di sini kita mendapatkan beberapa penegasan nats untuk kitab 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10 ini. Apa yang mau ditegaskan? Hal yang pertama, kuasa dan kedaulatan Tuhan. Lihatlah apa yang dikatakan dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 itu. Hana mengakui bahwa Tuhan langsung berkekuatan dan bahwa semua kekuasaan di dalam kehidupannya ada di dalam tangan Tuhan. Lalu apa penegasan yang kedua? Tuhan mendengarkan setiap doa. Ayat yang pertama mewakilinya. Bagaimana pujian Hana dimulai dengan ungkapan syukur karena Tuhan telah menjawab doanya. Lalu apa yang ketiga? Keadilan Tuhan. Ayat ketiga menekankan bahwa Tuhan tidak hanya menghakimi dengan tindakan, tetapi juga memperhatikan hati dan niat setiap kita, setiap manusia. Dan satu hal yang pasti, dia akan membalaskan setiap tindakan dengan keadilan. Lalu apa yang berikut? Yang keempat yang mau ditegaskan. Pengharapan bagi jiwa, bagi hati, pikiran yang tertekan. Lihatlah bagaimana Tuhan mengangkat orang-orang yang tertindas dan memberi setiap mereka harapan di dalamnya. Ayat yang kelima menegaskan. Lalu apa yang berikut? Tuhanlah sebagai penentu perjalanan kehidupan kita. Ayat 6 sampai 10 menegaskan bahwa Tuhanlah berkuasa atas kehidupan dan kematian. Bahkan lebih lagi, Tuhanlah yang bisa mengubahkan keadaan kehidupan setiap kita kapan saja Tuhan mau. Artinya apa? Tuhanlah yang memiliki kuasa pengendali atas setiap perjalanan hidup kita. Lalu apa yang terakhir yang mau ditegaskan? Tidak lain adalah bicara tentang bagaimana Tuhan di dalam nubuatannya, di dalam apa yang diungkapkan oleh seorang Hana, bahwa akan datang pemimpin sejatinya di dalam Tuhan. Pemimpin yang peduli, pemimpin yang tidak menutup mata ketika melihat ketidakadilan. Dan bagaimana Hana mampu mengucap syukur atas segala situasi, pengharapan, dan kenyataan yang dialami. Dia selalu mengucap syukur atas karya Tuhan di dalam kehidupan. Saudaraku dalam kasih Tuhan, luar biasa sekali. Ketika Hana mampu terus dan terus berdoa, dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah jemu. Dia selalu mengucapkan, mengungkapkan apa yang menjadi kerinduan hatinya. Sekali lagi seperti yang saya sebut sebelumnya, meskipun banyak yang menghalangi, bahkan bisa membuat kita makan hati, gitu ya, membuat kita tersesak, terdesak, terhempas. Tapi mari kita melihat bagaimana Hana ketika Tuhan mewujudkan doanya. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi
kaitan tema kita ketika tema kita mengatakan orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Apa yang bisa kita kaitkan dengan tema itu? Bertahan sampai akhir akan selamat. Memang itu menjadi sebuah situasi yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab kita sering tidak bertahan sampai akhir. Kita bertahan hanya setengah perjalanan. Kita putus hanya sampai waktu yang ditentukan. Kita berakhir hanya sampai seperti apa yang kita jalani dalam kehidupan kita. Tapi beriman di dalam Tuhan dituntut Alfa dan Omega. Ada pribadi yang setia, yang taat dari awal sampai akhir, dan dikatakan mampu bertahan. Lalu saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, apa yang bisa kita kaitkan dengan tema itu? Contoh dan tirulah keteguhan iman Hana. Keteguhan iman yang luar biasa. Dia tetap bertahan meskipun kesulitan dan penolakan. Terus dan terus menghempaskannya, menghantamnya. Tapi dia tetap teguh di dalam iman percayanya. Dan kesabaran serta ketekunan itu akan menghasilkan sesuatu yang menjadi kekuatan buat setiap kita, bahkan melampaui apa yang kita minta, apa yang kita inginkan di dalam Tuhan Yesus. Lalu apa yang kedua yang bisa menjadi kaitan tema bagi setiap kita? Adanya selalu pengharapan di dalam setiap kesulitan. Pujian Hana mencerminkan harapan yang terus-menerus meskipun situasi begitu sulit. Tapi pengharapan itu menjadi kuatnya untuk bertahan sampai Tuhan menjawabnya. Lalu apa yang berikut? Keadilan Tuhan. Saudaraku, Hana menekankan bahwa Tuhan Allah adalah hakim yang adil. Kalau saat ini engkau mengalami ketertindasan, termarginalkan, terpinggirkan, ingatlah dan tetaplah bertahan hingga keadilan Allah semakin nyata di dalam kehidupanmu. Lalu yang berikut, apa yang menjadi kaitan tema? Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, percayalah, hanya karena Tuhan sumber kekuatan kita memampukan kita bisa bertahan sampai akhir. Maka jangan pernah mencari kekuatan di luar Tuhan. Lalu apa yang berikut? Bukti kesetiaan Tuhan. Ketahanan Hana dalam berdoa, kekuatannya itu adalah bukti bahwa Tuhan itu setia memberikan kekuatan di dalam hari-hari hidupnya. Dan Tuhan selalu hidup di dalam setiap rancangannya kepada setiap orang yang berseru berharap kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi setiap kita? Milikilah ketahanan di dalam doamu, ketekunan, kesetiaan, sebagaimana yang dipertunjukkan oleh seorang Hana. Bahkan mungkin ketika mata kita, pikiran kita tidak bisa menjangkaunya. Yang kedua, tetaplah mengucap syukur. Penting sekali ucapan syukur itu. Karena ketika kita mengucap syukur, kita pasti dikuatkan untuk bertahan. Ketika kita selalu bersyukur, kita pasti tetap berpengharapan menanti berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sikap syukur kita itu akan membantu setiap kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, sekecil apapun itu. Maka milikilah rasa syukur itu dalam kehidupanmu. Lalu apa yang berikut? Akan selalu ada harapan di tengah-tengah setiap kesulitan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, pujian Hana mencerminkan adanya harapan yang tulus. Kita diingatkan untuk tetap berharap dan percayalah bahwa Tuhan akan bertindak sesuai dengan waktunya. Percayalah akan waktu Tuhan, hiduplah di dalam waktu Tuhan. Lalu apa yang berikut? Keadilan dan kerendahan hati. Hana selalu mengingatkan setiap kita, ingatlah bahwa Tuhan Allah kita itu sifatnya adalah adil.
Dan di dalam keadilan itulah Tuhan memperlakukan setiap kita. Kalau dunia ini, kalau keadaanmu tidak mendapatkan keadilan itu, tapi di dalam Tuhan, keadilan itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Makanya tetaplah rendah hati, hindarilah kesombongan itu, dan perlakukan orang lain juga untuk tetap di dalam keadilan. Maka saudaraku yang berikut, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Ketika Hana selalu berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, intinya apa? Artinya apa? Hana mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini, bukan kepada harta, jabatan, dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Lalu apa yang berikut? Transformasi melalui iman. Saudaraku, ketahanan, ketekunan, kesetiaan Hana itu menghasilkan perubahan yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan itu juga ketika kita miliki akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan setiap kita. Makanya kita diingatkan bahwa iman yang tulus kepada Tuhan akan mentransformasi kehidupan kita. Lalu apa yang berikut? Yang terakhir, jadilah corong pribadi yang mensondingkan, yang menyuarakan keadilan untuk setiap pribadi yang termarginalkan, terpinggirkan, terasingkan, tidak dianggap di dalam kehidupan ini. Hana akan menjadi contoh pribadi yang memperjuangkan keadilan bagi setiap yang terpinggirkan. Makanya jadilah pribadi yang menyuarakan keadilan itu, sehingga orang-orang yang tertindas, terpinggirkan, termarginalkan, tidak dianggap, menjadi diberkati oleh kehadiran setiap kita di dalam kehidupannya. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, terima kasih Tuhan buat keadilanmu, terima kasih Tuhan ajar kami untuk selalu bertahan di dalam perjalanan kehidupan ini, bahkan bertahan sampai akhir nanti, sebab hanya Engkau Tuhan menjadi sumber kuat setiap kami dalam kasih-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin.